Halo semuanya, selamat datang di channel Dokter Anime. Tempatnya bahas alur cerita anime yang durasinya panjang pol-polan. Mimin juga bakal ngasih upload video terbaru juga di sini cuy. BTW Mimin mau ngadain giveaway senilai Rp500.000 buat 5 orang pemenang untuk setiap minggunya. Pengumuman akan diumumkan setiap hari Minggu dan pengumuman akan diumumin lewat Telegram grupnya Dokter Anime cuy. Cari aja Dokter Anime 123, Dokter Anime 123. Caranya gampang banget pastinya dong. Like, comment, dan subscribe channel ini dan komentar bagus dan request judul filmnya cuy. Jangan lewatkan kesempatan ini cuy, karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Kalau kalian mau uang 500.000 langsung saja di komen dan dituliskan aja judul filmnya. Gampang banget caranya cuy. Oke lah, kalau begitu langsung saja kita lanjut. Kali ini cuy kita akan ngebahas anime yang berjudul Charlotte. Anime ini bergenre drama, school, dan superpower. Mimin yakin lah, pasti banyak dari kalian yang suka dengan genre yang seperti ini cuy. Anime ini menceritakan tentang remaja-remaja yang sedang masuk pada pertengahan masa pubertas yang terkena dampak dari fenomena jatuhnya komet bernama Charlotte. Yang setiap orang yang terkena radiasinya, maka orang itu akan masih remaja dan belum melewati masa pubertas. Dia akan mendapatkan berbagai kemampuan supranatural yang unik. Ada seseorang lelaki bernama Yu Otosaka yang bangga mendapatkan kekuatan itu. Yu menggunakan kekuatannya untuk membuat kehidupan di sekolahnya menjadi instan dan menjadi seperti yang dia dambakan. Namun ternyata Yu tidak sadar bahwa bukan hanya dia yang mendapatkan kemampuan yang unik. Hingga Yu akhirnya terjerat dalam berbagai masalah. Nah, kalau kalian udah penasaran dengan seperti apa cuy inti ceritanya, langsung saja kita sikat seperti biasa. Scene awal diperlihatkan pemuda yang bernama Yu Otosaka yang memiliki kepribadian yang narsistik. Sejak kecil, Yu memiliki kemampuan untuk mengambil alih tubuh orang lain selama 5 detik. Wah, menarik sekali cuy. Saat itulah Yu bertanya-tanya, mengapa hanya dirinya yang mendapatkan kekuatan supranatural? Kemudian sang MC mulai aksinya pada orang-orang yang ditemuinya. Hanya saja setelah melakukan aksinya itu, Yu ingin pingsan karena efek samping menggunakan kekuatan dari supranaturalnya itu. Kemudian, jika Yu bertukar tempat berulang-ulang kali, maka tubuhnya akan mengalami luka ataupun cedera ringan. Kemampuan itu hanya bisa dilakukan Yu ketika target telah berada di dekatnya. Yu pun sering menggunakan kekuatannya mengerjai para perundung yang suka membuli orang yang lemah. Oleh sebab itulah, Yu bisa menggunakan kekuatannya untuk melawan para berandal yang suka menghardik orang lain. Setibanya di sekolah, kelas Yu akan mengadakan ujian tengah semester. Maka Yu bersiap-siap untuk melakukan ritual untuk merasuki tubuh orang lain. Yu merasuki siswa terpintar di kelasnya dan segera menyalin data pada lembar jawaban miliknya. Karena aksi curangnya itu, Yu mendapatkan nilai tertinggi di antara para siswa. Dengan bangga, Yu berjalan di antara siswa yang memuji akan kepintarannya. Hal itu dilakukan Yu agar dirinya bisa masuk ke akademi bergengsi di kota tersebut. Yu agak khawatir karena ujian biasa berbeda dengan ujian seleksi masuk sekolah populer. Dikarenakan Yu tidak mengetahui mana siswa yang pintar dan tidak, namun langkah Yu tidak terhenti. Dia melakukan riset di setiap bimbel yang berada di kota tersebut. Yu menyamar menjadi siswa bimbel dan mengumpulkan informasi mengenai siswa terpintar. Setelah melakukan pengintaian, Yu mendapatkan daftar siswa terpintar yang akan mengikuti ujian masuk akademi bergengsi. Kemudian Yu berhasil masuk akademi tersebut dan mendapatkan nilai yang tertinggi. Saat upacara penyambutan siswa baru, Yu mewakili siswa memberikan kata sambutan di depan podium. Teman-teman mulai memuji kepintaran dan ketampanan Yu. Kehidupan SMA Yu pun berjalan dengan baik dan ia sangat senang berada di zona nyaman itu. Yu selalu menjadi pusat perhatian di antara para cewek-cewek. Alhasil Yu merasa karena tampangnya mirip selebritis papan atas, maka dia selalu digemari. Saat pulang sekolah, Yu menemui gadis yang mengiriminya pesan. Gadis itu hendak mengajak Yu untuk berkencan, namun dengan cool Yu auto menolaknya. Yu nampak amat songong dikarenakan dia memiliki karakteristik dalam memilih wanita. Yu mengincar primadona sekolah si gadis imut bernama Yumi Shirayanagi, incaran kaum Adam di sekolahnya.
Yu memulai aksinya membuntuti si Gelis yang sedang bersama dengan teman-temannya. Teman wanita Yumi ini bernama Ulin dan mereka selalu pulang bersama. Lalu Yu memasuki tubuh Ulin agar meninggalkan Yumi. Setelah itu sang MC pun memulai aksi PDKT-nya. Selanjutnya Yu merasuki sopir truk hingga membuat mobilnya oleng. Lalu mobil itu hendak menabrak Yumi. Namun dengan sigap Yu auto melompat untuk menyelamatkan si cantik. Kemudian berhasillah trik Yu membuat Yumi jatuh hati kepadanya. Kemudian Yu membawa Yumi ke ruangan UKS bersama Ulin. Setelah diobati, Yumi pun mengajak Yu untuk nongki bareng di toko cemilan. Tetapi Yu menolaknya dan meminta Yumi pergi bersama Ulin berdua saja. Hanya saja Ulin melihat ekspresi Yumi yang ingin bersama dengan Yu. Lalu ia pun membuat alasan untuk pulang terlebih dahulu. Akhirnya Yu dan Yumi jalan berdua dan mereka curcol bareng di kafe. Yu berhasil membuat si gemoy terpesona padanya dalam waktu yang singkat. Esok harinya saat di kelas, Yumi mengirim pesan pada Yu dan mengajaknya untuk pulang bareng. Yu tertawa ngakak melihat si cantik yang berhasil ditaklukkannya dengan mudahnya. Tidak lama kemudian terdengarlah pengumuman meminta Yu menghadap ke ruangan OSIS. Lantas Yu pergi menuju ruangan OSIS dan bertemu dengan seorang siswa yang bernama Yoshiyuki Omura. Lalu Omura ini meminta Yu untuk mengikuti ujian ulang UTS. Dikarenakan ada yang melapor dia telah mencontek saat ujian berlangsung. Yu amat terkejut mendengar laporan itu dan segera pergi meninggalkan ruangan. Namun Omura mengancam Yu dan ia akan dilaporkan pada Kepsa. Yu amat galau dan pasrah mengikuti ujian ulang tersebut. Karena Yu tidak mengetahui apa jawabannya. Dia menggunakan kekuatannya mencontek kertas Omura. Ternyata lembar jawaban itu hanyalah sebuah foto sehingga Yu mengamuk. Lalu si cantik muncul menunjukkan video rekaman Yu saat melakukan aksinya. Yu tertangkap basah oleh si cantik karena mempunyai kekuatan supranatural. Gadis cantik itu bernama Naoto Mori. Dia adalah seorang siswi tahun pertama dan juga ketua OSIS di Akademi Yoshinoumi. Walaupun sebagai ketua OSIS, Nao tidak memiliki teman perempuan karena sesuatu hal yang dilakukan pada masa lalu. Nao memiliki kemampuan untuk membuat dirinya tidak terlihat, tapi hanya terbatas pada satu orang yang dia pilih. Lantas Yu tidak mau mengakui kekuatannya dan ia mengamuk di dalam ruangan. Yu bergegas pergi dari sekolah dan bertemu dengan Yumi. Yu mengajak Yumi pergi namun si gemoy terjatuh di lantai, sehingga dia meninggalkannya. Lalu seorang pria menyelamatkan Yumi dan membantunya. Sedangkan Yu Parno sendirian dan terus berlari amat kencangnya. Setelah pelarian yang amat panjang, Yu berhasil dikejar oleh seorang siswa yang bernama Jojiro Takajo. Jojiro ini adalah seorang siswa tahun pertama dan anggota OSIS. Jojiro dapat bergerak pada kecepatannya yang sangat tinggi dan membuat dirinya terlihat seperti berteleportasi. Tetapi Jojiro tidak dapat mengontrol secara penuh kapan harusnya dia berhenti. Lalu Jojiro membuat si bocah tidak berdaya lagi hingga mereka bisa curcol bareng. Nao muncul di sela-sela percakapan kedua pria. Nao to the point aja mengajak Yu pindah ke Akademi Yoshinoumi, sekolah yang menampung siswa berkekuatan supranatural. Lalu Nao menunjukkan kekuatannya kepada Yu dan menghajarnya hingga babak belur. Setelah itu, Yu pulang ke rumah dan melihat adiknya yang imut sedang memasak. Adik Yu khawatir melihat wajah kakaknya yang babak belur. Adik sang MC bernama Ayumi Otosaka dan ia seorang siswi SMP. Ayumi tidak seperti Yu yang menggunakan kemampuannya untuk berbuat curang. Tampak Ayumi sangat baik dan peduli pada kakaknya. Dan ia sering memberikan dukungan moral kepada Yu. Ayumi mengurus pekerjaan rumah tangga keluarga Otosaka dan selalu menambahkan saus pizza pada setiap makanan yang ia buat. Ayumi juga adalah penggemar dari band How Low Hello.
Kemudian Ayumi membahas mengenai surat pindah sekolah Yu dan dirinya. Paman mereka mengatakan kalau Yu dan Ayumi mendapatkan beasiswa. Ayumi sangat senang mengetahui hal itu, karena mereka bisa menghemat biaya rumah tangga. Setelah itu Ayumi membuatkan makan malam untuk mereka. Lalu Yu meminta adiknya untuk istirahat dikarenakan besok mereka akan pindah ke rumah baru. Ayumi amat menyukai bintang di langit dan dia terus memandanginya. Yu menasihati adiknya agar menghentikan aksinya dan segera tidur. Esok harinya, Yu dan Ayumi pindah ke apartemen yang mewah. Yu prepare bersama adiknya menyusun barang-barang mereka. Tidak lama Nao dan Jujumori datang membantu Yu dan Ayumi. Melihat kedua siswa itu membuat Yu amat muak. Setelah itu Yu janjian bertemu dengan Yumi karena mereka harus putus. Hanya saja kali ini babang tampan yang dicampakkan oleh seorang gadis hingga membuatnya galau. Setibanya di rumah, Yu hanya terbengong sendiri karena amat galau. Nao pun menghampiri si bocah dan memulai merekamnya. Yu amat marah dan tidak mau menggubris Nao serta Jujumori. Yu mengomel mengapa mereka berdua repot-repot membantunya. Namun Ayumi amat senang Nao dan Jujumori bersedia membantu mereka untuk pindahan. Setelah beres-beres, Nao dan Jujumori permisi pulang. Sedangkan Yu dan Ayumi makan malam bersama. Selanjutnya, tibalah saatnya untuk masuk ke sekolah yang baru. Yu mengenalkan dirinya di depan kelas kepada teman-teman lain dengan bangganya. Namun Yu amat syok mengetahui kalau Nao dan Jojomori sekelas dengannya. Saat jam istirahat, Yu membuka bekalnya dan mengeluh karena sang adik membuatkan nasi goreng sebagai bekalnya. Kemudian Jujumori mengajak Yu ke kantin bareng dan ia akan mentraktir si bocah narsis itu cuy. Lalu Yu bertanya apakah Jujumori tidak mengajak ketua OSIS. Lantas Jujumori mengatakan jika Yu ingin mengajak Nao silahkan saja. Sayangnya Yu ogah mengajak Nao dan juga mereka langsung cabut ke kantin. Setibanya di kantin para siswa mengantri hendak membeli jajan. Yu mengeluh bagaimana bisa mereka akan kebagian jatah roti. Dengan pedenya, Jujumori mengeluarkan kekuatan supranaturalnya. Ia berlari secepat kilat dan langsung memberikan uangnya pada kasir. Setelah itu Jujumori memberikan rotinya pada Yu dalam keadaan penuh luka. Yu kaget melihat aksi super nekat Jujumori sehingga melukai tubuhnya. Jujumori mengatakan pada Yu kalau ia memakai pelindung di dalam seragamnya. Kemudian Yu dan Jujumori kembali dari kantin dan memakan jajanannya di kelas sambil curcol bareng. Tidak lama kemudian, Nao menginstruksikan kepada para pria bahwa OSIS akan mengadakan rapat sepulang sekolah. Ternyata Nao akan menangkap anak berkekuatan khusus dari sekolah lain dan mengajak kedua bestinya untuk ikut. Awalnya Yu ogah ikut-ikutan aksi kedua teman-temannya, tetapi Nao terus memaksanya hingga sang MC pun tidak punya pilihan. Setelah menginterogasi satu sekolah, Nao mendapatkan info kalau seorang pria adalah sosok fotografi Sukma. Dan ia mengajak kedua temannya meringkus si target. Selanjutnya target dicegat oleh Nao dan kawan-kawan lalu diinterogasi. Target mengatakan kalau ia mendapatkan foto itu dari siswa yang bernama Udo. Ia adalah kelas 2E. Lalu Nao dan lainnya pun pergi menemui Udo dan hendak menginterogasinya. Awalnya, Udo ini tidak mau mengakui perbuatannya. Lalu si Eneng menunjukkan bukti yang tidak bisa disangkal olehnya. Udo ini adalah ketua klub panah di sekolahnya dan ia amat dikagumi oleh para murid. Nao bertanya kenapa Udo menggunakan kekuatan magisnya di jalanan yang salah. Udo mengatakan kalau ia perlu biaya karena ibunya sedang dirawat di rumah sakit. Udo mengancam akan menunjukkan foto seksi Nao ke publik jika berani mengancamnya. Lalu Yu merasuki tubuh Udo dan memberikan foto itu kepada Nao. Udo auto bego dan terbodoh melihat dirinya yang memberikan foto itu kepada si Eneng. Tanpa sadar anak panah terlepas dari tangan Udo.
lantas hampir mengenai wajah Nao. Namun Jojomori auto gesit seperti flash, ia menangkap panah itu. Ia pun berhasil menyelamatkan Nao. Akhirnya trio kuek-kuek ini cuy berhasil menjalankan misinya. Sang MC pun penasaran mengapa Nao suka sekali mengumpulkan siswa yang memiliki kekuatan supranatural. Nao mengatakan kalau ia tidak ingin manusia super seperti mereka dijadikan kelinci percobaan oleh para ilmuwan seperti kakaknya. Ia bertanya apa yang terjadi sebenarnya dengan kakak Nao. Nao mengatakan akan membawa Yu melihat kakaknya agar si narsis mengetahuinya. Kemudian Nao dan Yu akan pergi mengunjungi kakaknya. Ia mengajak Jojomori. Tetapi Jojomori menolaknya lalu meminta Nao dan Yu pergi bersama. Saat di perjalanan, Nao menceritakan kisah kakaknya dan dirinya saat bersama. Sebelumnya Nao adalah siswa pintar yang ingin masuk ke sekolah populer. Begitu juga sang kakak yang ingin masuk ke sekolah musik dan ingin tinggal mandiri. Namun suatu ketika, sang ibu meminta kedua anaknya untuk masuk ke sekolah yang lain yang memiliki fasilitas penelitian. Awalnya Nao dan kakaknya menolak dan memberontak kepada sang ibu. Tapi saat melihat ibunya memohon kepada anak-anaknya, maka mereka menyetujuinya. Kemudian Nao masuk di sekolah itu dan memiliki banyak teman. Nao selalu ditemani oleh teman-temannya sehingga tidak merasakan lagi kesepian. Saat pulang sekolah, Nao selalu diperiksa oleh para ilmuwan sekolah dan menjalani pemeriksaan rutin setiap harinya. Begitulah hari-hari yang dijalani oleh Nao di sekolah barunya. Nao penasaran kabar kakaknya. Padahal mereka satu sekolah tapi tidak pernah berjumpa. Nao bertanya keberadaan kakaknya kepada kawan-kawan. Namun mereka selalu mengalihkan pembicaraan mengenai sang kakak. Ternyata kakaknya telah dijadikan kelinci percobaan oleh para ilmuwan. Mereka hendak menggunakan kekuatan magisnya sebagai senjata negara. Namun eksperimennya gagal. Kakak Nao menjadi stres dan hilang kendali atas dirinya. Menyadari hal itu, Nao melarikan diri dari sekolah dan bertemu dengan tuan penyelamatnya. Tuan penyelamatnya ini membawa Nao ke Akademi Hoshinowi dan akhirnya ia mengumpulkan siswa berkekuatan khusus. Setelah itu Nao mengenalkan kakaknya kepada Yu dan mereka membawanya untuk jalan-jalan. Pemandangan di sekitar danau amatlah indah sehingga membuat pasien lebih rileks. Yu merasa hidup Nao ini amat berat dan ia kasihan melihatnya. Nao terlihat seperti sosok gadis tegar walaupun memiliki masa lalu yang kelam. Selanjutnya, Yu dan Nao pulang ke rumah masing-masing. Setibanya di rumah Yu, ia diomeli oleh sang adik karena pulang larut malam. Yu menjelaskan pada Ayumi kalau ia melakukan kegiatan OSIS dan memiliki kesibukan yang sangat banyak. Setelah itu Yu makan malam dengan Ayumi dan ia memandangi adiknya. Yu amat takut kalau ia sampai tertangkap. Bagaimana nasib Ayumi kelak? Apalagi Yu tidak mengetahui apakah Ayumi memiliki kekuatan supranatural sepertinya. Ayumi selalu melakukan aktivitas rutinnya memandangi bintang dari kamarnya. Yu meminta sang adik untuk segera istirahat karena besok harus sekolah. Ayumi menjelaskan pada kakaknya kalau bintang yang dilihatnya muncul ketika 100 tahun sekali. Esok harinya, Ayumi membuatkan bekal untuk sang kakak dengan menu nasi goreng omelet. Namun Yu meminta adiknya agar tidak membuatkan bekal lagi. Yu menjelaskan pada Ayumi kalau anak laki-laki di kelasnya pada jajan di kantin dan bersosialisasi. Yu terpaksa membawa bekal yang telah dibuatkan adiknya dan memakannya di halte. Setelah tiba di sekolah, Yu bersama Jojomori pergi ke ruangan OSIS. Salah satu siswa bernama Takehito Kumagami memiliki kekuatan supranatural. Takehito bertugas mencari orang yang memiliki kekuatan khusus melalui peta. Kali ini target Nao dan kawan-kawan adalah seseorang yang memiliki 2 kekuatan khusus. Kemudian Nao dan lain-lain pergi mencari keberadaan target. Nao menggunakan handycam-nya mencari jejak sang target. Ternyata target yang hendak dicari adalah seorang idol yang bernama Yusa Nishimori. Namun Nao dan Yu tidak mengenalnya sama sekali. Berbeda dengan Jojomori yang sangat mengagumi sosok Yusa. Dan ia adalah fans berat dari sang idol.
Jujumori menceritakan mengenai awal Yusa berakhir sampai ia vakum setelah masuk SMA. Di sela-sela percakapan trio kuek-kuek, terlihatlah seorang pria sedang menguntit mereka. Lalu Nao mengejar si pria sehingga wajah si Eneng pun terkena bogem. Yu merasuki tubuh si pria dibantu oleh Jujumori. Setelah tertangkap basah, barulah pria itu berbicara kalau dia adalah seorang mata-mata. Pria itu diminta seseorang dari stasiun TV Taiyo untuk menguntit Yusa Nishimori. Selanjutnya geng Nao menyelidiki kasus tersebut lebih lanjut dan bertemu dengan seorang pria bernama Shou. Awalnya Shou curiga mengapa Nao dan kawan-kawan mencari Yusa Nishimori. Lalu Nao menjelaskan pada Shou kalau mereka hendak melindungi Yusa. Nao mengatakan pada Shou kalau mereka mengetahui kekuatan supranatural yang dimiliki Yusa. Shou amat terkejut mendengar Nao yang mengetahui rahasia Yusa. Tetapi Shou bersikeras meminta bukti pada ketiga siswa mengenai kekuatan magis tersebut. Setelah melihat faktanya, Shou membawa Nao dan kawan-kawan menuju base camp dari Yusa. Di sana terdapat seorang pria bernama Kouta, manajer dari Yusa. Nao mulai menginterogasi gadis bernama Yusa dan merekamnya. Yusa adalah seorang siswi tahun pertama dan anggota OSIS. Yusa juga merupakan penyanyi idola di sebuah band yang bernama How Lao Hello. Dengan nama panggilan Yusarin, Yusa merupakan seorang cenayang. Ia bisa berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggoy. Namun Yusa tidak menyadari hal itu dan ia hanya berpikiran bahwa dirinya sedang berjalan di dalam tidurnya. Lalu Nao menanyakan tentang siapa Misa pada Kouta dan Shou. Kouta menjelaskan Misa adalah kakak perempuan Yusa dan umur mereka hanya selisih 1 tahun. Kakak Yusa bernama Misa. Ia meninggal pada sebuah kecelakaan 6 bulan lalu. Terkadang ia merasuki adiknya. Ketika insiden itu terjadi, penampilan Yusa pun berubah. Sebagai contoh, warna matanya berubah dari biru menjadi merah. Begitu juga dengan warna rambut yang menjadi lebih gelap dan memiliki kemampuan pirokinesis. Misa adalah seorang gadis yang tomboy dan cepat marah. Tiba-tiba Yusa berubah menjadi sosok Misa dan ia mulai mengamuk. Misa hampir membakar ruangan itu menggunakan kekuatannya. Lalu Nao mengajak Misa untuk berbicara dengan kepala dingin. Selanjutnya Nao bertanya mengapa Yusa sampai dikejar-kejar oleh musuh. Kouta menjelaskan kalau Yusa tanpa sengaja menemukan HP milik orang penting di dunia entertainment. Yusa membaca pesan dari HP-nya dan mengetahui kalau pria itu telah melakukan tindakan korupsi. Pria itu merasa kalau Yusa adalah ancaman, maka ia memburu sang idol. Setelah mendengarkan cerita itu, Nao mengatakan akan membantu Misa dan Yusa. Dengan syarat Yusa mau bergabung dengan anak yang memiliki kekuatan khusus. Misa pun setuju dikarenakan ingin melindungi sang adik dari incaran musuh. Nao mengatur strategi agar menjebak musuhnya masuk ke dalam perangkap. Nao mengajak Shou dan Kouta untuk membeli pakaian anti api dan menyamar menjadi bodyguard. Setelah itu Misa mengajak pria Saiko bertemu untuk menyelesaikan masalah di antara mereka. Pria Saiko mengatakan kalau Yusa tidak bisa berkarir lagi di dunia selebritis. Misa mengamuk dan menyerang para bodyguard pria Saiko itu. Lalu Misa mengancamnya agar ia tidak mengganggu karir Yusa untuk kedepannya. Misa memberikan ponsel pria Saiko dan mengatakan masalah mereka telah usai. Lalu pria itu lari meninggalkan TKP dalam ketakutan. Kemudian Nao mengajak Yusa untuk pindah ke Akademi Hoshinoni dan bergabung dengan anggota OSIS. Misa berpikir demi kebaikan Yusa, maka ia menyetujui agar sang adik bisa terlindungi. Nao mengatakan kalau para ilmuwan sedang mencari orang-orang yang memiliki kekuatan khusus sebagai eksperimen mereka. Oleh karena itulah Nao ingin melindungi individu yang memiliki kekuatan khusus. Awalnya Shou dan Kouta tidak menyetujuinya, namun mereka menghargai keputusan dari Misa. Selanjutnya Shou menyatakan cintanya pada Misa dan ia menyesali perbuatannya kepada si tomboy. Shou merasa kalau ia telah mencelakai Misa sehingga ia meninggal. Misa menenangkan sang Romeo dan memintanya untuk bangkit. Misa ingin Shou melupakan dirinya dan membuka lembaran baru. Misa meminta kedua temannya agar melanjutkan hidupnya dengan bahagia.
Kemudian Yu pulang ke rumah dan disambut oleh Ayumi. Ayumi membuatkan makan malam yang enak karena stok saus pizza telah habis. Yu amat senang bisa makan masakan yang enak tanpa saus pizza. Ayumi bercerita pada kakaknya saat ia di sekolah ditembak oleh seorang pria. Yu amat penasaran dan meminta Ayumi menceritakannya lebih detail. Ayumi mengatakan kalau ia telah menolak sang pria secara halus. Karena Ayumi hendak mencari pacar lebih baik dari sang kakak. Setelah itu, Yu melihat Ayumi kurang sehat dan memeriksa suhu badannya. Ternyata Ayumi demam tinggi dan Yu bergegas merawat sang adik. Setelah diberikan obat, Ayumi istirahat di kamarnya dan segera tidur. Esok harinya, Yu meminta Ayumi beristirahat di rumah dan jangan pergi ke sekolah. Yu akan mempermisikan sang adik pada wali kelasnya. Setibanya di ruangan OSIS, klien datang menginformasikan kalau target berada di apartemen sekolah. Target memiliki kekuatan meruntuhkan. Kemungkinan siswa yang sedang sakit. Yu langsung kaget dan teringat kalau Ayumi sedang sakit. Nao bertanya apakah Yu mengetahui sesuatu. Yu mengatakan kalau Ayumi sedang sakit dan berada di apartemen. Lalu Nao memutuskan untuk menjenguk Ayumi dan mencari informasi mengenai kekuatannya. Yu mengajak Yusa karena adiknya penggemar berat sang idol. Saat itulah mereka pergi ke swalayan membelikan bubur instan sebagai menu makan malam. Yu memperingatkan Yusa agar jangan muncul dadakan karena Ayumi sedang sakit. Setibanya di apartemen, Yu melihat teman-teman adiknya yang datang menjenguk. Salah satu teman Ayumi bernama Oikawa, pria yang menembak sang adik. Oikawa dan lainnya pun permisi pulang pada Yu dan auto cabut. Lalu Noah muncul menghibur Ayumi dan ia amat senang. Selanjutnya Yusa nongol di depan Ayumi dan ia auto mimisan. Noah menghentikan darah yang terus keluar dari hidung Ayumi. Sang adik pun amat senang bisa bertemu Yusa secara langsung. Yusa memberikan biskuit sebagai buah tangan untuk Ayumi. Setelah itu Yu dan lainnya makan bubur bareng sambil curcol. Ayumi dan Yusa terlihat amat kompak padahal baru pertama kali bertemu. Tidak lama Yusa ditelepon manajer karena harus tampil di salah satu acara TV. Selesai makan, Nao dan Yu mencuci piring bareng dan mereka terlihat romantis. Ayumi mengira kalau Yu dan Nao pacaran, namun mereka menyangkalnya Ayumi sangat senang jika kakaknya dan Nao ini pacaran karena mereka sangat serasi. Tetapi kedua insan sibuk bertengkar dan tidak pernah akur. Selanjutnya Yu memberikan obat pada Ayumi dan meminta sang adik untuk istirahat. Ayumi mengatakan pada kakaknya kalau ia bermimpi buruk. Yu kaget mendengar ocehan sang adik dan memintanya untuk segera tidur. Kemudian Yu mengantarkan Nao ke depan pintu dan mereka mengobrol sebentar. Nao meminta Yu untuk mencari tahu mimpi Ayumi agar mereka bisa bertindak. Nao mengatakan pada Yu agar adiknya besok jangan pergi ke sekolah dahulu. Dikarenakan mereka belum tahu pasti kekuatan yang dimiliki oleh Ayumi. Keesokan harinya, Yu mengatakan pada para besti kalau adiknya bermimpi mengenai kehancuran dan tanah yang terbelah. Lalu Noah mengatakan pada Yu kalau Ayumi diam-diam bertengkar di sekolah. Yu amat panik karena sang adik telah dilarangnya untuk pergi ke sekolah. Di lain sisi, Ayumi keluar dari apartemen mengendap-endap agar tidak ketahuan satpam. Tidak lama kemudian, tibalah Ayumi di sekolah dan melihat Oikawa yang menghampirinya. Oikawa mengajak Ayumi makan bubur kacang merah bersama, namun si imut menolaknya. Sahabat Ayumi ini muncul menghentikan tingkah Oikawa yang selalu mengganggu temannya. Lalu Ayumi berpapasan dengan Konishi yang terlihat amat seram. Konishi membenci Ayumi karena telah merebut Oikawa dari dirinya. Dahulu Oikawa selalu bersama dengan Konishi, bahkan mereka hampir pacaran. Namun sejak Ayumi datang, hubungan mereka mulai renggang dan Konishi amat marah. Konishi hendak menyerang Ayumi menggunakan pisau Carter. Ayumi lari menghindarinya, namun ia terpojok. Lalu Ayumi mengeluarkan kekuatannya sehingga meruntuhkan bangunan sekolah. Ayumi masuk ke dalam tanah dan tertimpa reruntuhan gedung. Yu amat panik dan mencari keberadaan adiknya. Yu pun menggali reruntuhan gedung agar bisa menemukan Ayumi.
Setelah insiden itu, Yu dirawat di rumah sakit karena cedera. Sementara Ayumi dinyatakan telah meninggal karena tertimpa reruntuhan gedung. Yu menghadiri pemakaman sang adik dan ia terlihat amat stres. Setibanya di rumah, Yu melihat kamar Ayumi dan meletakkan foto di kamarnya. Yu tidak menyangka adiknya akan meninggal secepat itu. Yu merasa bersalah karena tidak pernah membalas kebaikan dari sang adik. Yu menangis jadi-jadinya mengenang wajah Ayumi yang sangat imut. Beberapa hari telah berlalu. Yu tidak bisa move on dari sang adik. Bahkan Yu tidak keluar rumah ataupun pergi ke sekolah. Jujumori dan Yusa datang mengunjunginya, namun Yu tidak mau membukakan pintunya. Yu mengurus dirinya di kamar dan selalu makan mie instan hingga 1 dus. Tidak lama mantan pacar Yu bernama Yumi mengunjunginya. Tapi Yu amat cuek dan tidak menggubrisnya sama sekali. Yumi mengajak Yu makan di luar dan menghirup udara segar. Yu menolak ajakan si gemoy dan memintanya pergi. Yumi mengatakan akan membantu Yu yang terlihat amat sedih. Yu meminta Yumi membelikan mie instan 1 dus. Yumi menolaknya dan ngotot akan membawa Yu jalan-jalan keluar. Yu auto mengamuk sehingga membuat si gemoy ketakutan dan pergi dari apartemennya. Kemudian Yu merasa tinggal di apartemennya tidak aman lagi. Maka Yu menarik seluruh tabungan dan minggat dari kota itu. Yu berharap Takehito tidak bisa melacaknya. Yu melihat sebuah tempat permainan game buka selama 24 jam dan tinggal di sana. Yu selalu memesan makanan pizza dan memakannya sebagai menu sehari-hari. Dikarenakan amat bosan, Yu pergi jalan-jalan mengelilingi kota memakai tutup kepala. Lalu Yu melihat toko mochi bakar dan membelinya. Kemudian Yu bermain game di time zone dan ia mulai ketagihan. Hari-hari Yu dihabiskan dengan makan mochi bakar dan bermain game. Sampai-sampai suatu ketika Yu ditabrak oleh preman dan hendak merundungnya. Yu amat psycho membantai para preman hingga KO. Sang MC telah kehilangan jati dirinya karena ditinggal oleh sang adik. Yu bahkan menghajar seluruh anggota geng yang berada di kota itu dan menjadi yang terkuat. Hingga suatu ketika, Yu melihat sebuah obat terlarang milik preman. Yu amat frustasi dan hendak memakainya agar melupakan deritanya selama ini. Namun aksinya terhenti ketika Nao menghadang tingkah sang bocah. Yu amat kaget sejak kapan Nao berada di sana. Nao mengatakan sejak awal telah membuntuti Yu kemanapun ia pergi. Nao tidak terima kalau Yu merusak dirinya dengan menggunakan obat-obatan terlarang. Sineng pun mengatakan akan mengajak Yu makan sesuap nasi. Lalu setelah itu, Nao tidak akan mencampuri urusan dari Yu lagi. Karena mereka telah membuat janji, maka Yu setuju. Nao mengajak Yu ke rumah Jujumori dan memasakkan makanan buat Yu. Saat Yu melihat masakannya, ternyata nasi goreng omelet. Yu teringat kalau Ayumi selalu membuatkannya nasi goreng menggunakan saus pizza. Kemudian Yu mencobanya dan merasa masakan Nao dan Ayumi ini sama. Nao menunjukkan buku masak peninggalan ibu mereka yang selalu dipelajari oleh Ayumi. Yu pun memakan nasi gorengnya dengan lahap tanpa sisa. Setelah itu Nao mengajak Yu untuk kembali ke sekolah dan bergabung di OSIS. Yu menolaknya karena Nao telah berjanji tidak ikut campur urusannya. Tetapi Nao selalu punya saja jurus andalan. Ia pun mengatakan kalau Yu telah menghabiskan seluruh nasi gorengnya. Bukankah perjanjiannya harus sesuap nasi? Yu tertawa geli dan mengatakan ia akan kembali ke OSIS bersama dengan Nao. Selanjutnya ketika di sekolah Yu disambut oleh teman-temannya hingga membuatnya bahagia. Walaupun Yu masih berduka, tetapi hatinya sedikit terhibur. Lalu Nao memanggil Yu dan Jujumori ke ruangan OSIS. Ternyata si Eneng memiliki tiket konser band rock Zien. Dan ia mengajak salah satu orang di antara temannya. Yusa menolak untuk ikut karena ia tidak paham aliran rock. Begitu juga dengan Jujumori yang tidak ingin bersama dengan Nao. Kemudian Jujumori mengusulkan Yu agar pergi bersama Nao. Lalu si Eneng meminta Yu agar refreshing sejenak mendengarkan musik.
Yu menyetujuinya dan akan menemani si Eneng menonton konser kesukaannya. Saat pulang sekolah, Nao bertemu dengan seorang wanita tunanetra dan ia menyapanya. Wanita itu adalah vokalis dari band Jin bernama Salah Shane. Awalnya Yu mengira kalau Salah tidak bisa menggunakan bahasa Jepang. Namun Yu keliru karena Salah mengajaknya mengobrol dan mereka pergi makan bareng. Sesampainya di kedai, penjual mengetahui kalau Salah adalah vokalis band Jin dan ia amat senang. Penjaga bernama Ryuya dan ia adalah fans berat dari Salah Shane. Setelah makan bareng, Yu mengajak Salah jalan-jalan di taman dan mereka curcol bareng. Yu menceritakan tentang adiknya pada Salah dan ia turut berduka. Salah pergi menjenguk Ayumi di makam bareng Yu. Lalu Salah singgah ke rumah Yu melanjutkan obrolan mereka. Yu meminta pada Salah untuk mengunjungi salah satu fans beratnya yang berada di rumah sakit. Salah pun menyetujuinya karena hendak membalas kebaikan dari Yu yang telah membawanya jalan-jalan. Yu mengabari si Eneng dan meminta izinnya untuk menjenguk kakaknya di rumah sakit. Awalnya si Eneng menolak, namun karena ketulusan Yu, Nao mendukungnya. Setibanya di rumah sakit, Salah melihat kondisi kakaknya Nao yang amat memilukan. Salah pun menyanyikan lagu favoritnya sehingga membuat kakaknya tenang. Yu mencoba mengingatkan kakaknya mengenai sosok adiknya yang bernama Nao. Akhirnya sang kakak teringat kalau ia memiliki adik, yaitu si gadis kecil Nao. Setelah itu Yu amat senang dan terharu melihat keadaan sang kakak agak mendingan. Yu mengantarkan Salah dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Yu mengatakan akan menonton konsernya esok bareng temannya. Tidak lama Nao menghubungi Yu dan mengucapkan terima kasih banyak. Akhirnya sang kakak mengenal Nao kembali. Lalu si Eneng mengingatkan Yu agar menonton konser bareng dirinya. Yu mengatakan akan pergi bareng si Eneng di esok harinya. Kemudian Yu bertemu dengan Nao dan mereka pergi ke acara konser bareng. Yu bertanya mengapa Nao mengajaknya pergi di awal waktu. Nao mengatakan akan membeli souvenir Android terbaru NDC Zin. Akhirnya si Eneng pun mendapatkan souvenir yang diinginkannya. Tanpa sadar kedua insan mulai terlihat akrab dan mereka seperti pasangan yang sedang berkencan. Setelah itu Nao dan Yu masuk ke aula dan menyaksikan Salah Shane yang menyanyikan lagu andalannya. Nao terlihat amat senang dan lebih banyak tersenyum dari biasanya. Saat mendengarkan lagu Salah Shane, kepala Yu amat sakit dan ia menjerit di aula konser. Scene diperlihatkan pada Yu dan Ayumi saat menjalani tes dan mereka hidup sebagai tahanan para ilmuwan. Yu dan Ayumi berada di penjara isolasi dari para ilmuwan Psycho yang hendak meneliti mereka. Yu pun hendak menyelamatkan kakak paling besar bersama temannya bernama Kumagami. Mereka merencanakan akan melarikan diri dari tempat Psycho itu bersama kakaknya. Namun aksinya terhenti karena Ayumi hendak dibedah oleh para ilmuwan karena kekuatannya yang mampu menghancurkan markas. Seorang profesor membantu Yu meloloskan dirinya. Profesor itu bernama Tutsumiyoshi dan ia mengatakan kalau Ayumi akan dimusnahkan oleh para ilmuwan. Yu bergegas hendak menyelamatkan adiknya. Menggunakan telepati, Yu berkomunikasi dengan kakaknya dan mencari keberadaannya. Yu dibantu oleh rekan lainnya. Ia berhasil bertemu dengan sang kakak. Kakak Yu bernama Sunosuke Otosaka yang memiliki kemampuan menjelajahi waktu. Sun mengirim adiknya ke dimensi lain sehingga Yu pun lupa ingatan. Tidak lama, Yu sadarkan diri dan terkejut mengetahui ia hanyalah bermimpi. Kumagami menghampiri Yu dan mengatakan akan menceritakan semuanya ketika mereka tiba di markas. Kemudian Kuragami mengajak Yu bertemu dengan kakak yang terlupakan bernama Sun. Nao terkejut kalau Yu ini adalah adiknya dari Kak Sun. Sun adalah tuan penyelamat Nao dan juga kakaknya. Selanjutnya Kumagami mempertemukan Yu dan Sun di markas mereka. Namun Yu amat bingung dan ia terlihat sangat dingin saat bertemu dengan sang kakak.
Setelah itu Sun menceritakan saat Yu dan lainnya berpindah ke 3 tahun sebelum mereka ditangkap oleh para ilmuwan. Sun tinggal bersama dengan Yu dan Ayumi di sebuah rumah. Lalu Sun bertemu Kumagami dan ia mengajaknya berjuang bersama melawan masa depan. Selanjutnya Sun bersama Kumagami mengumpulkan orang yang memiliki kekuatan super sepertinya di camp. Singkat cerita, Sun pun berhasil mengumpulkan orang-orang yang memiliki kekuatan khusus. Sun bersama teman-teman lainnya mendirikan sekolah bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Semua yang dilakukan Sun membutuhkan pengorbanan, yaitu ia harus kehilangan penglihatannya karena menggunakan kekuatan menjelajahi waktu berkali-kali. Sun juga meminta temannya agar menghapus ingatan kedua adiknya mengenai sang kakak. Setelah itu Sun menghilang dari kehidupan para adiknya dan menonton di balik layar. Kemudian Sun meminta Yu agar merampas kekuatannya menjelajahi waktu untuk menyelamatkan Ayumi dari kematiannya. Yu bersedia asalkan Ayumi bisa diselamatkan. Setelah itu Yu kembali pada hari Ayumi sakit. Yu mengajak Nao bekerja sama dengan mengatakan ia berasal dari masa depan. Yu mengajak Jujumori dan Yusa membantu menyelamatkan Ayumi dari insiden kematiannya. Esok harinya saat di sekolah, Yu mengantar Ayumi dan memantau pergerakan sang adik. Nao dan lainnya datang menghampiri ke sekolah Ayumi. Jujumori menyamar menjadi guru SMP agar bisa memantau Ayumi saat di kelas. Namun penyamaran ketiga temannya ini auto terbongkar. Hanya tinggal Yu yang bisa menolong Ayumi. Benar saja cuy, saat Ayumi hendak diserang, kondisi sang kakak datang untuk menolongnya. Kondisi lari ketakutan karena ketahuan hendak melukai Ayumi. Setelah itu Kumagami dan Medoki menjemput Yu dan Ayumi agar bertemu Sun. Kemudian Yu dan Ayumi bertemu kakak mereka dan pergi menemui profesor. Profesor mengatakan sedang membuat vaksin bagi orang-orang yang memiliki kekuatan khusus. Vaksin yang akan dibuat bernama Charlotte alias komet berorbit. Selanjutnya Kumagami hendak pergi memantau sekolah. Kumagami bersama seorang pria yang menjadi supir pribadi mereka. Pria itu bernama Furuki dan ia terlihat aneh. Ternyata Furuki telah diancam musuh dan keluarganya telah diculik. Furuki terpaksa menyerahkan Kumagami kepada musuh. Setibanya di lokasi, Kumagami disiksa oleh orang asing. Kumagami diinterogasi menggunakan serum kejujuran dan ia telah membeberkan informasi mengenai kekuatan khusus pada musuh. Lalu para teroris mendatangi sekolah dan menculik Nao. Lalu mereka meminta Furuki agar menyerahkan Yu pada teroris. Furuki menyampaikan pada Shun dan mengatakan kalau teroris meminta kehadiran Yu berada di TKP. Setelah itu, Nao dan Kumagami akan ditukar menjadi sandera. Shun mengatakan hal tersebut pada Yu setelah berembuk dengan teman-temannya. Awalnya, Yu tidak percaya diri. Namun ketika memikirkan tentang Nao, maka ia memutuskan akan pergi ke TKP. Setibanya di TKP, Yu mencoba kekuatannya. Tetapi Yu telah terperangkap jebakan musuh. Mata kanan Yu diserang musuh sehingga ia tidak bisa menjelajahi waktu. Yu mengamuk dan meruntuhkan tempat itu. Sun dan lainnya menyusul ke TKP dan mereka melihat gedung telah runtuh. Yu dan Nao berhasil selamat meski cedera. Berbeda dengan Kumagami, sahabat baik Sun meninggoy akibat menyelamatkan Nao. Sehingga Sun amat bersedih kehilangan sosok Kumagami selamanya. Selanjutnya Yu dirawat di rumah sakit dan dikunjungi oleh teman-teman kakaknya. Yu bertanya pada Midori di mana keberadaan dari Sun. Lantas Midori mengatakan Sun amat terluka setelah kehilangan sahabat terbaiknya. Lalu Yu dikunjungi oleh Jujumori, ia membawakan makanan kantin kesukaan Yu. Setelah itu mereka curcol bareng. Begitu juga Yusa yang membawakan masakan khas keluarganya untuk dimakan Yu. Lalu Yu meminta Yusa mengunjungi keluarganya yang berada di desa. Kemudian Yu mengatakan pada Misa kalau dia harus bertemu dengan orang tuanya. Sebab Yu tidak ingin Misa menyesal kelak. Akhirnya Misa mengikuti instruksi Yu dan ia berlibur ke kampung halamannya.
Lalu produser menyunting acara tersebut dan membagikannya pada para penggemar. Lalu Misa mengucapkan terima kasih banyak pada kedua orang tuanya. Hanya saja ayah dan ibu merasa kalau di tubuh Yusa terdapat sosok Misa. Kembali pada Ayumi menjenguk kakaknya dan membuat nasi goreng omelet. Selanjutnya Medoki meminta Yu menjumpai kakaknya yang terus saja berduka karena kehilangan Kumagami. Saat Yu menyapa Sun, dia teringat sosoknya yang saat kehilangan Ayumi dahulu. Alhasil Yu tidak bisa memberikan komentar karena dia mengetahui perasaan yang dirasakan Sun. Yu balik ke kamar tempat ia dirawat dan melihat sosok Nao. Yu amat kaget Nao menjenguknya di rumah sakit. Yu curcol bareng Nao dan meminta saran darinya. Nao mengatakan Yu harus merampas kekuatan setiap orang yang dimiliki ilmu magis. Kemudian Yu menyetujuinya dan mengambil kekuatan Nao terlebih dahulu. Lalu Yu menyatakan cinta pada Nao dan senang mengatakan pada si Akang kalau ia akan menunggunya. Setelah misi berhasil, barulah Nao menerima Yu sebagai pacar resminya. Ide tersebut disampaikan Yu pada Sun. Awalnya Sun menolak, namun Yu berhasil meyakinkan kakaknya agar mendukung aksinya. Sun mengumumkan tindakan yang akan diambil Yu ke depannya pada kawan-kawan. Mereka mendukung keputusan Yu dan berharap kepadanya. Sun meminta Yu pergi ke luar negeri untuk melakukan aksinya. Sedangkan Sun dan kawan-kawan akan menjaga Jepang dari para teroris. Lalu Yu prepare hendak pergi ke luar negeri dan bertemu dengan Jujumori serta Yusa. Yu mengambil kekuatan milik teman-temannya dan akan memulai aksinya. Sebelum pergi, Nao memberikan catatan terjemahan bahasa Inggris agar Yu mudah berkomunikasi saat di luar negeri. Setibanya di luar negeri, Yu mulai melakukan aksinya mengambil energi supranatural setiap orang yang berada di luar negeri. Yu berkelana dari satu daerah ke daerah yang lain. Yu berpindah dari negara satu ke negara yang lain. Begitulah terus berlanjut, Yu merampas setiap kekuatan yang berada pada orang-orang yang memiliki kekuatan khusus. Kemudian Yu tiba di pangkalan musuh dan mereka menembakinya dengan senjata. Namun Yu mampu menghadang tembakan menggunakan kekuatannya dan berhasil melumpuhkan musuh. Sampai akhirnya Yu merasa tubuhnya berubah secara perlahan. Saat mendengarkan telepon dari Sun, dia amat marah dan menghancurkan tempat penginapan. Yu hampir menyerang warga sipil karena kekuatannya yang tidak terkendali. Lalu Yu pergi ke bagian timur tengah, dia sedang berada di penginapan. Yu menonton televisi dan melihat berita terkini yang terjadi di negara Arab. Tanpa sadar, Yu telah melakukan penyerangan di daerah itu dan menjadi incaran. Yu membantai orang-orang yang mengincar dirinya dengan mudahnya. Selanjutnya Yu memulai ekspedisinya ke negara lain. Dari Jerman sampai Polandia, ia telah menjadi amat populer. Orang-orang memberikan julukan kepadanya, si mata satu dewa kematian. Yu tidak teringat dengan sosok orang terdekatnya, bahkan Yu telah melupakan sosok Nao. Setelah beberapa lama, Yu tiba di kota Beijing untuk melakukan aksinya. Yu diserang panah oleh seorang pria, namun Yu diselamatkan oleh seorang gadis dari Cina yang bernama Yuki no Sojo. Yuki menghadang pria panah dan hendak menyakiti Yu. Lalu Yu mengambil kekuatan milik Yuki dan memintanya segera pergi. Yu tidak sanggup lagi menahan kekuatan dan ia pun pingsan. Tidak lama Sun datang menyelamatkan adiknya menggunakan helikopter. Yu berhasil dibawa kembali pulang ke Jepang. Saat Yu sadarkan diri, dia melihat Nao yang berada di sampingnya. Hanya saja Yu melupakan siapa Nao. Alhasil Nao amat sedih mengetahui sang pujaan hati melupakan kenangan tentangnya. Nao mengatakan kalau dia adalah kekasih hati Yu. Nao juga membuatkan catatan kecil pada Yu yang dijadikannya jimat. Segera Yu meminta maaf pada Nao jika dia membuatnya bersedih. Di sisi lain, Sun dan teman lainnya mengunjungi makam dari Kumagami. Sun telah melaksanakan misi yang ingin dilakukan sahabat karibnya selama ini. Sementara Nao menggunakan kameranya untuk membuat kenangan baru yang indah bersama Yu and the Gang. Akhirnya mereka bisa hidup dengan baik tanpa menggunakan kekuatan supranatural lagi. Lantas petualangan Yu membasmi kekuatan magis pun berakhir sampai di sini. Ceritanya pun usai sampai di sini, cuy.
Konflik dalam seri anime ini cuy memperlihatkan tentang akibat dari fenomena jatuhnya komet Charlotte, sehingga mengakibatkan remaja-remaja yang belum lewat masa pubertasnya terkena radiasinya, serta membuat mereka mendapatkan berbagai kemampuan supranatural yang bermacam-macam. Dari sinilah semua berawal. Yu Otosaka yang tadinya menggunakan kekuatan untuk senang-senang berubah haluan menjadi sosok superhero yang menyelamatkan dunia. Akhirnya Yu mengemban tugas dari kakaknya untuk menyelamatkan semua remaja dari seluruh dunia atas penyalahgunaan kemampuan dari komet Charlotte ini. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, silahkan like, comment, dan subscribe, share juga ke teman-teman kalian. Pastinya Mimin akan kembali lagi menghibur kalian setiap harinya dengan durasi anime yang mantap punya.